Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai selalu dengan ngopi dulu. Sedap, luar biasa. Kopinya kali ini campuran antara kopi dari Kanada, Tim Hortons, kopinya Kanada, Columbia ya sebetulnya, dari Kanada, dan Mekarwangi Bandung ya, dari toko kopi Lajeng tapi kopinya Mekarwangi Bandung. Asik, kopinya sedap nih pagi-pagi. Kopinya sebetulnya nggak terlalu nendang ya, enak tuh, jadi enak rasanya tuh, nggak pahit, nggak karuan gitu ya, enak, ditambah susu menjadi cappuccino. Nah, siap. Nih sekarang lagi rame orang membahas tentang DeepSeek R1, ini dari Cina ya. Jadi ini adalah digadang-gadang menjadi saingan dari ChatGPT dan yang lainnya tentu saja, dengan Gemini, apalagi Copilot dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah mesin yang bisa kita gunakan untuk LLM ya, large language model. Jadi kita seperti kita menggunakan ChatGPT, terus layanan ini gratis. Nah, yang heboh itu ada beberapa hal yang heboh. Yang pertama, ini dikabarkan dia hanya membutuhkan dana ya $5 juta untuk mengembangkannya. Itu ya dikabarkan gitu. Wah, pada ngamuk-ngamuk karena OpenAI katanya membutuhkan biaya secara finansial ya. Si Sam Altman itu berhasil mengumpulkan 18 billion US dollar. Jadi bandingannya itu 18 billion, ini 5 sampai 6 juta. Jadi 18 billion itu berarti kali berapanya ya? Ya, jadi jauh banget ya. 1 billion sama 1 billion sama itu. Jadi sangat jauh banget. Wah, orang-orang bilang, wah Edan ini kok lebih bagus dari ini. Nah, saya sih sebenarnya nggak kaget karena beberapa hal ya. Yang pertama, sistem AI dengan cara yang sekarang ini itu sebetulnya kuat-kuatannya itu di dalam satu arsitektur dan dua dataset atau training setnya ya yang digunakan untuk training. Nah, biaya yang paling mahal dari sebuah sistem AI itu adalah infrastruktur untuk melakukan training. Itu terdiri dari dua komponen, arsitektur yang mana ininya dan dataset lagi-lagi ya. Tetapi di belakangnya itu adalah adanya mesin untuk melakukan training ya, mesin melakukan training dan dataset. Nah, dataset ini hebat-hebatan datasetnya. Jadi contohnya kalau misalnya mesin di training dengan dokumen-dokumen atau dataset ya, misalnya dataset itu kalau yang LLM biasanya ini dengan token ya. Kalau saya di tempat saya karena computer vision nggak pakai token, beda lagi training setnya, imagesnya gitu ya. Kalau token itu misalnya gini, jadi kita punya kalimat yang panjang ya, misalnya saya pergi ke pasar. Nah, itu ada 4 token. Kalau kita ngambil dari sebuah buku, kita lakukan tokenizer ya, potong gitu. Nah, kira-kira seperti itu paling gampangnya ya menjelaskannya. Nah, itu bisa billion ya. Jadi sebetulnya buku-buku kita potong-potong kata-katanya, kemudian kita trainingkan lah gitu ya. Gitu, kecepatan memprosesnya berapa cepat. Jadi dataset ya tergantung. Kalau kita punya mesin yang hebat tapi datasetnya sedikit ya nggak bisa. Itulah sebabnya banyak sistem ya yang tidak paham misalnya bahasa Indonesia. Kenapa? Karena dataset bahasa Indonesia ini sedikit yang dimasukkan ke dalam sistem itu. Pasti dia akan menggunakan bahasa ibunya ya, misalnya bahasa Inggris, atau kalau bahasa Cina ini saya nggak tahu bahasa yang di trainingnya dengan menggunakan apa di dalamnya gitu. Jadi itu menurut saya ya itu yang hebat-hebatnya. Jadi kalau ini belum tentu si DeepSeek itu jago kalau dalam bahasa Indonesia misalnya, karena dia belum tentu di training dengan menggunakan bahasa Indonesia atau dengan dokumen-dokumen tertentu ya yang lebih spesifik bidangnya masing-masing. Itu ya, jadi yang dataset itu mahal. Jadi nanti kapan-kapan lah ya, kalau sekarang saya lagi memproses lagi melakukan eksplorasi dataset lagi seperti dulu. Dulu saya membuat dataset untuk license plate, plat nomor. Jadi kami itu dulu ya maksudnya di perusahaan saya, riset kecerdasan buatan, riset.ai. Itu kami mempunyai model untuk melakukan pengenalan
plat nomor, license plate recognition ya. Dulu yang datasetnya dari mana? Saya motret sendiri, saya beneran berapa bulan ya. Jadi kerjaan saya tiap hari keluar nyari plat nomor mobil, potret semua, ada jutaan foto yang hasil prosesan dari itu. Nah, untuk memprosesnya itu, jadi misalnya saya punya dia D1234 XYZ ya, saya potong-potong itu, nanti ada tim yang potong-potong 1, 2, 3, 4 XYZ itu ya. Wah, itu banyak sekali. A, B, C, D-nya tuh sampai saya nggak tahu berapa lah sekarang. Ribuan lah. Targetnya sih puluhan ribu, 10.000 minimal ya. Nah, ini untuk satu kelas. Anyway, balik-balik lagi tuh membuat datasetnya aja udah mahal, susah dan mahal ya. Yang kedua pas melakukan training, nah itu kan kita harus membuat itu ya arsitekturnya ya. Kemudian kita masukkan dataset, coba lagi dataset, kita ini ya kalau yang paling gampang dengan menggunakan backpropagation ya, kita training ya dengan dataset tersebut. Nah itu butuh waktu lama dan itu yang membutuhkan komputasi tinggi, yang membutuhkan GPU, yang membutuhkan biaya mahal. Saya lupa ya berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproses dataset itu. Seingat saya kalau nggak salah sekitar 75 jutaan lah, 75 sampai 100 juta. Iya, semahal itu gitu. Semahal itu memang ya. Itulah. Jadi kalau yang lain-lain ya mahal juga sih ya. Karena tadi ya ngumpulin datasetnya dan itu juga memprosesnya. Buat ini. Yang membuat saya kagum adalah sebetulnya kemampuan komputasi mereka. Yang digadang-gadang hebat atau proses trainingnya yang paling mahal dari sebuah sistem AI itu kan menggunakan GPU tadi ya. Kalau pakai CPU lama, kalau GPU itu lebih cepat prosesnya. Hanya itu juga masih lama. Misalnya kalau face detection recognition kami gitu ya, saya lupa berapa lama ya. Jadi kalau sekali training itu bisa 20 hari. Kalau kita hitung-hitungan misalnya dengan menggunakan biaya, saya lupa Amazon sekarang berapa, AWS itu berapa ya sejamnya. Jadi kalau sejam fasilitas GPU, sejam katakanlah $10 ya. Jadi kalau katakanlah 20 hari, nah tinggal kalikan kali 24 ya, satu hari 24 jam, kali $10. Nah sekian gitu ya, sekali jalan ya sampai kita menemukan model yang bagus. Nanti kalau mau di fine tuning lagi, ya keluar duit lagi. Jadi ya itu infrastruktur yang mahal itu di situ ya trainingnya. Ya jadi kalau biaya yang besar itu di situ. Nanti kalau sudah jadi model itu kita gunakan istilahnya inferencing. Itu murah, tinggal tergantung platformnya aja ya. Mau di inferencing kalau yang ini mau ditaruh kalau bisa ya taruh di handphone, di Jetson Nano atau apa gitu. Jadi itu. Nah, yang di belakang tadi yang GPU yang mahal tadi ya, itu memang mahal sekarang karena terbatas. Yang membuat saya heran, yang membuat saya bukan heran ya, kagum-kagum dengan Cina ini bukan masalah itunya tadi, tapi kan sekarang Cina sama Amerika lagi perang. Jadi perusahaan Cina itu tidak boleh membeli GPU dari Amerika ya. Notabene yang jagoannya kan Nvidia. Jadi nggak boleh buat beli GPU Nvidia, Intel gitu. Nah jadi dia komputasinya pakai apa sih orang-orang di Cina ini? Berarti pakai sistemnya sendiri, buatan sendiri. Nah, dengan kata lain, sistem buatan dia sendiri bisa mengalahkan sistem yang harus menggunakan GPU Nvidia. Itulah begitu di launching sekarang jeblok itu. Sahamnya Nvidia jatuh, lupa berapa ya? 17% jatuhnya. Anjlok. Jelok karena ini menunjukkan bahwa kami di sini di Cina nggak perlu pakai GPU-nya Nvidia dong untuk membuat ini. Harganya lebih murah dong gitu ya. Pusing nggak tuh? Perusahaan, maka anjlok gitu. Kaitannya dengan itu karena Nvidia ini membuat chipnya di TSMC di Taiwan, sahamnya juga anjlok. Jadi ini DeepSeek tadi tuh memporak-porandakan saham tuh gara-gara itu ya. Saya nggak butuh kamu lagi, kira-kira begitu. Ini nggak ngerti juga, siapa tahu di dalamnya tuh ada ini juga ya, colong-mencolong. Misalnya boleh jadi server yang dipakai oleh researcher di Cina itu menggunakan GPU-nya Nvidia juga, boleh jadi ya. Mungkin Amerika bingung kenapa tuh kok di sana dia bisa dapat Nvidia. Mungkin colongan atau selundupan masuk di mana ya gitu ya. Bisa aja dijual lewat Meksiko misalnya ya. Jual ke sana kan bisa juga kan. Nggak tahu lah ya, tapi gitu ya. Tapi yang dugaan saya bukan hanya dugaan saya menggunakan Nvidia juga, tapi dia juga menggunakan produk buatannya sendiri. Nah, itu yang perlu kita waspadai dan perlu kita cermati itu. Berarti kemampuan membuat prosesor kayak gitu bisa dong di luar Amerika. Artinya Indonesia bisa nggak? Bisa. Jadi kita juga bisa sebetulnya kalau mau ya.
Jadi kalau mau tuh dalam artian komitmen dan memiliki komitmen dalam hal kita invest ya di situ. Memang gitu ya dibutuhkan banyak. Jadi computing platformnya gila ya. Di Cina itu udah bisa setaraf itu. Ya, nah itu ya. Itu yang membuat saya kagum. Jadi ya itu ya orang-orang kaget-kaget, wah bisa ya. Ya itu saya salutin kan itu. Saya sendiri belum bisa register karena masih mereka sekarang lagi katanya kena attack ya. Tapi sebenarnya menurut saya bukan karena attack juga ada, tapi mungkin di flooding karena kalau kita bilang banyak orang-orang yang mau akses gitu ya ke sana, jadi berbondong-bondong sehingga servernya nggak kuat. Gitu ya. Untuk ini ya dalam artian untuk membuat accountnya. Itu satu hal ya, membuat large scale system tuh memang tidak mudah ya, apalagi kayak gitu. Begitu. Jadi kesimpulannya atau rangkumannya DeepSeek itu bagus, R1 itu bagus dan nanti akan ada lagi versi berikutnya dari mereka dan juga mungkin dari tempat-tempat lain ya yang seperti itu. Ya, satu itu. Yang kedua dari yang hebatnya itu ya, yang kedua dari segi biaya paling mahal tuh di bidang training. Dan ini ternyata dengan nggak tahu infrastrukturnya seperti apa, dia jauh lebih murah daripada ChatGPT gitu ya. Yang mana ChatGPT itu raising capitalnya ya bukan hanya untuk computing ya, mereka untuk operation dan lain sebagainya 18 billion US. Kalau ini cuma 5 atau 6 juta US ya, jadi jauh banget ya, jomplang bahwa dengan segitu aja mereka bisa membuat sistem yang katanya bisa sama atau lebih baik ya. Jadi itu computing platform yang mahal. Yang ketiga dataset, kita belum tahu ya, karena saya belum coba datasetnya si DeepSeek ini apakah sudah mampu menangani bahasa Indonesia yang baik dan benar atau belum gitu ya. Jadi kita lihatlah gitu ya kemampuannya seperti apa. Gitu ya si DeepSeek itu. Karena tadi tergantung dari datasetnya. Terus tambahan lagi tadi kan ya. Nah, jadi kan kalau kita lihat yang kita sebut model ya. Jadi model tuh gabungan antara arsitekturnya dan kemudian setelah di training jadilah yang namanya model ya. Jadi arsitektur dan mungkin bobot-bobotnya weights-nya jadi model lah gitu ya. Nah, yang ChatGPT atau OpenAI kan tertutup ya, kita hanya bisa pakai tapi kita tidak tahu modelnya. Kemudian ada model-model yang dikembangkan oleh Meta ya, Llama misalnya ya, itu juga kalau Llama itu dibuka ya, jadi orang-orang bisa pakai gitu ya dengan itu. Sehingga jadi dulu musuhannya tuh kayaknya ChatGPT sama Llama lah gitu ya, Llama kita bisa proses sendiri. Nah sekarang ada versi baru atau sesuatu yang baru namanya DeepSeek. Nah, Llama ini juga jatuh ya sahamnya Meta ya. Karena tadinya si Meta dianggap dia saingannya juga lah dengan OpenAI segala macam ya, dia punya model yang bagus juga. Ini sekarang ada model yang lain dan katanya ini lebih terbuka. We'll see ya gitu ya. Sehingga sahamnya Meta jatuh juga. Jadi DeepSeek ini memang bisa dianggap memporak-porandakan dunia persahaman perusahaan tech di Amerika. Begitu. Saya harus ngopi dulu karena ini juga bisa memporak-porandakan otak saya kalau saya kurang kopi. Terima kasih. Gak nyambung ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segar. Sehat semua ya.